Sebelum kita coba untuk memberikan sedikit penjelasan dan menyimpulkan beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita simpulkan, mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak beberapa ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa memahami ayat-ayatnya sebagaimana mestinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, yaitu dalam keadaan dimudahkan atau ditundukkan untuk kalian. Dan nanti kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang makna zalula. Kemudian famshu fi manakibiha, dan berjalanlah kalian fi manakibiha, yakni fi atrafiha, ke berbagai penjurunya, penjuru bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rizkinya, yaitu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan setelah kita diwafatkan nanti, yaitu setelah yaumul qiyamah. Di ayat ini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah menegaskan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah Allah ciptakan untuk kita bumi dalam keadaan mudah atau dimudahkan. Zalulan maknanya adalah ay musahhala, itu dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada kesulitan bagi kita ketika kita berjalan di atasnya, dan juga tidak ada kesulitan bagi kita ketika kita ingin beraktivitas di atas bumi ini. Dan kita bisa bayangkan kalau sekiranya bumi ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan dalam keadaan seperti yang kita dapatkan, atau kalau kita bayangkan seperti terjadinya peristiwa gempa misalkan, maka alangkah sulitnya bagi kita. Tentu kita tidak akan bisa berjalan di atasnya, tentu kita tidak akan bisa beraktivitas dengannya. Bagaimana mungkin kita akan bisa beribadah, melaksanakan salat dan semacamnya, sementara bumi yang kita berpijak di atasnya dalam keadaan berguncang. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayangnya, Allah jadikan bumi ini buat kita kemudian ditundukkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan untuk keperluan kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa tinggal di dalamnya dengan tenang, dengan tentram dan semacamnya.
Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentulah keadaan ini seharusnya membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta tersebut. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa bumi ini di awal hari dia diciptakan bukanlah seperti ini. Akan tapi dia disebutkan tamtaddu, yaitu bergerak. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla dijadikanlah padanya gunung-gunung sebagai pasak. Wal jibala autada, kata Allah. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi. Hatta istaqarrat, sehingga jadilah bumi ini tenang, kokoh. Tidak berayun, tidak bergoyang, kecuali dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadinya gempa dan semacamnya, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, asalnya bumi ini setelah Allah kokohkan dengan gunung-gunung yang ada, maka dia adalah kokoh. Dan ayat ini dan juga ayat yang berikutnya juga merupakan bantahan kepada sebagian ilmuwan kufar atau mungkin ilmuwan muslim yang tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap agamanya. Ketika terjadi gempa, maka mereka mengatakan disebabkan ini naik sekian derajat kaki, bukit ini naik dan semacamnya, dan berbagai macam sebab yang mereka sebutkan, maka sebenarnya itu tidaklah benar. Yang benar adalah bahwasanya semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi zalulan artinya adalah dimudahkan. Tenang, dia kokoh sehingga memudahkan bagi kita untuk beraktivitas di dalamnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian, manakib maksudnya adalah atrafiha au ala jibaliha. Berjalanlah kalian di berbagai penjuru alam ini. Sebagian para ulama mengatakan atraf ini maknanya adalah jibal, yaitu gunung. Karena seperti yang sudah kita maklumi bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan pada dataran yang sama. Akan tetapi sebagiannya ada yang lebih tinggi dan sebagiannya ada yang lebih rendah. Ada pergunungannya dan ada lembahnya, ada yang datarnya. Jadi atraf ini kata sebagian para ahli tafsir adalah jibaluha, yaitu gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikannya. Karena memang di dalam ciptaan alam ini terdapat tanda-tanda yang membuktikan akan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan wa fil ardi ayatun lil muqinin? Sesungguhnya pada bumi ini, pada ciptaan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan, keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Makanya kita diperintahkan sehingga ketika seorang muslim melihat sebuah keindahan di alam ini, maka ucapan yang akan segera terlontarkan dari lisannya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena semua keindahan yang ada adalah ciptaan Allah. Dia akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Maha suci Engkau ya Rabb. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidaklah ciptakan ini sebagai
semua kebetulan atau sesuatu yang main-main. Akan tapi ini betul-betul sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla untuk kebutuhan para makhluk, terutama kita manusia. Maha suci Engkau ya Rabb, dan selamatkanlah kami dari ancaman api neraka. Nah, begitulah seharusnya. Jadi kita disuruh melihat alam, berjalan di berbagai penjuru bumi, dengan berbagai iklim yang ada, dengan berbagai nuansa yang kita saksikan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Seharusnya membuat kita semakin yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, dan makanlah dari apa yang Ia rizkikan kepada kalian, atau dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ketika setelah menyuruh kita untuk pergi berjalan, untuk berusaha, berikhtiar, mungkin kita juga pindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk berusaha, berniaga, berbisnis dan semacamnya, sehingga kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kehidupan, mendapatkan sejumlah harta-harta kekayaan dunia. Namun oleh Allah Azza wa Jalla dikatakan wa kulu min rizqihi, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena anwa'ul makasib wa tijarat, berbagai macam usaha, perniagaan yang kita lakukan, ketahuilah anna sa'yakum la yajibu 'alaikum syai'an illa ayyyassirahu Allahu lakum. Itu semua tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kalian kalau sekiranya bukan atas kehendak dan keberkahan serta kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat keuntungan, kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kekayaan dari apa yang kita usahakan. Pada hakikatnya semua itu adalah keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha yang kita lakukan hanyalah sebab. Yang menentukan hasilnya adalah Allah Azza wa Jalla sepenuhnya. Maka karena itu ketika kita sukses mencapai target apa yang kita sudah planningkan di dalam usaha dan semacamnya, maka janganlah sekali-kali kita nisbatkan semua itu kepada diri kita, kepada kehebatan kita, kepada kemampuan kita, kemudian kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita mesti ingat dan mesti sadar bahwa semua yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah titipan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, wa kulu min rizqihi, makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihim nusyur, dan kelak kepadanya jualah kalian akan dikembalikan, yaitu setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ai marja' yaumil qiyamah. Itu tempat kita dikembalikan kelak pada yaumul qiyamah. Setelah terjadinya hari kiamat, maka kita akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'amintum man fis sama'i ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit sana, bahwa ia tidak akan menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi, lalu tiba-tiba bumi ini berguncang. Tamur, tataharrak, bergerak, berguncang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala
menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kita dalam bentuk sebuah pertanyaan. Aamintum, apakah kalian merasa aman? Ini adalah bentuk pertanyaan. Akan tapi pertanyaan ini disebut dengan istifham inkari. Bentuknya pertanyaan, akan tetapi maksudnya adalah pengingkaran. Allah Azza wa Jalla hendak mengingkari sifat atau tabiat atau pandangan sebagian orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ditanyakan, apakah kalian merasa aman kalau Allah tidak akan guncangkan bumi ini? Apakah kalian akan merasa aman kalau tidak akan terjadi gempa, tidak akan terjadi tsunami? Apakah kalian merasa aman? Jawabannya pasti tidak. Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan kalau bumi ini tidak akan longsor, kalau bumi ini tidak akan terjadi gempa, kalau di tempat kita ini tidak akan terjadi tsunami. Tentu tidak akan mungkin kita bisa merasa aman. Kalau seandainya ada yang merasa aman, berarti dia adalah orang-orang yang merugi. Wa ma ya'manu makarallahi illa qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang merugi. Adapun seorang yang mukmin, tentu kita tidak akan pernah merasa aman dari apa yang akan diperlakukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas bumi ini. Ini yang pertama. Jadi Allah bertanya kepada kita, akan tapi pertanyaan istifham inkari. Maksudnya adalah ingin mengingkari kalau seandainya ada orang yang merasa aman-aman saja, sementara tidak ada jaminan keamanan kalau seandainya Allah tidak akan menurunkan bencana di alam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita annahu qadirun ala ta'dibihim bisababi kufri ba'dihim bihi wa ibadatihim ma'ahu ghairahu. Di sini Allah Azza wa Jalla juga menegaskan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk menyiksa kita manusia ini dengan sebab kekufuran atau dosa sebagian dari kita, yang memberikan peribadatannya kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau ketika mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain bersamaan dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang datang ini, ikhwani, akhwati fid din, tidak lain tidak bukan adalah akibat dari maksiat dan dosa kita. Allah Ta'ala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan tidaklah terjadi kerusakan di darat dan di lautan kecuali akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Allah juga mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri. Itu pun kata Allah wa ya'fu an katsir. Allah sudah maafkan kebanyakan dan kebanyakan dari kesalahan kita itu sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seandainya semua dosa kita akan dibalas di sini, maka tidak akan mungkin kita akan bisa hidup tenang seperti ini, ya ikhwani. Akan tetapi yang Allah balasi di sini, yang Allah tunjukkan akibatnya di sini,
yang dibayar tunai oleh Allah Azza wa Jalla di sini itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian dosa-dosa kita itu ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan dimaafkan, bahkan diampunkan, tidak dibalasi di dunia, tidak juga di akhirat. Begitulah kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Begitulah kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kita juga tidak boleh berada di satu sisi yang ekstrim, di antara dua kelompok yang menyimpang. Pertama sekali adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena sudah begitu banyaknya kesalahan, begitu banyaknya dosa, akhirnya dia berputus asa. Dengan anggapan, dengan sangkaan Allah tidak mungkin lagi akan memaafkannya. Dosanya sudah terlalu besar. Akhirnya dia berputus asa. Allah katakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas kepada diri mereka dengan maksiat, dengan kezaliman, dengan pembangkangan kepada Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sampai berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, At-Tawwab. Tidak ada dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau seandainya kita mau mengakuinya dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun itu, hatta dosa syirik. Karena ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu adalah ayat bercerita tentang orang yang mati sebelum bertaubat dari dosanya. Sesungguhnya Allah tidak akan maafkan orang-orang yang berbuat syirik, tidak akan ampunkan orang-orang yang berbuat syirik, tapi Allah bisa saja ampunkan orang-orang yang berbuat dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah kalau seandainya pelakunya mati sebelum bertaubat. Kalau dia mati sebelum bertaubat dari syirik, itu maksudnya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia mati sebelum bertaubat dari dosa selain syirik, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, maka akidah ahlu sunnah mengatakan al-kabair atau al-murtakib al-kabir atau al-kabair, mereka tahta masyiatillah. Seorang mukmin yang melakukan dosa besar dan dia mati sebelum bertaubat, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. In syaa azabahu, in syaa ghafaralah. Kalau Allah ingin mengazabnya, Allah akan azab. Tapi kalau Allah ingin mengampuni, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Disinilah perbedaan antara kita dengan orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau kita tidak. Nah, akan tapi kalau dosa syirik yang dia perbuat dan dia mati sebelum bertaubat, maka inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia bertaubat, maka tidak ada dosa yang tidak akan diampunkan. Itu yang dimaksudkan oleh surah Taubah tadi. Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jami'an, tidak ada pengecualiannya. Semua dosa pasti akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau seandainya pelakunya bertaubat dengan taubatun nasuha. Baik. Jadi Allah tegaskan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyiksa kita dengan dosa kita. Kita di sini adalah kita kul yufidu al-ba'd. Kalimat yang umum bisa masuk semua orang, tapi tidak mesti semua orang. Bisa saja sebagian. Sebagian yang berbuat dosa, sebagian yang kufur, sebagian yang melakukan kemaksiatan, tapi imbasnya juga bisa menimpa orang-orang yang tidak melakukannya. Makanya kata Allah Ta'ala di ayat yang lain, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
hendaklah kalian takut akan musibah yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla bukan hanya kepada pelaku kezaliman saja secara khusus, tapi yang ada di sekitarnya bisa saja akan tertimpa. Dan itu bukanlah sebuah kezaliman, tapi adalah keadilan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau orang yang tidak ikut melakukan dosa itu dan juga korban musibah tersebut? Maka yang membedakan adalah ketika nanti mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan sesuai dengan keadaan dan niat-niat mereka. Ya, yang orang mukmin yang ditimpa musibah kemudian dia wafat, maka dia akan mendapatkan pahala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi mereka mendapatkan fadilah syahadah, itu mati syahid. Akan tapi untuk hukum dunia maka tidak akan terkecualikan. Tidak akan terkecualikan. Nah, jadi apa yang menimpa kita ini, sekalipun kita tidak berbuat, maka dia tidak akan menjadi penghalang untuk datangnya musibah kalau seandainya Allah Ta'ala sudah menghendaki itu. Jadi tidak perlu kita berpikir, kok saya rasanya nggak ada ngapa-ngapain, sekarang kok musibah datang terus, kok negeri ini dilanda bencana terus. Jadi tidak perlu kita berkata begitu, karena memang tidak semestinya musibah itu hanya menimpa kepada pelaku-pelaku maksiat saja. Akan tapi semuanya akan bisa menjadi akibat dari musibah itu. Begitulah Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaan dan kemahabisaannya di atas makhluk-makhluknya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit sana? Bahwa ia tidak akan tenggelamkan kalian ke dalam bumi, kemudian tiba-tiba bumi bergoncang. Siapa maksud dari kalimat man di sini? Kalau bahasa kita man adalah siapa? Tidakkah, apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit sana? Siapa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di atas langit sana? Kalau ia tidak akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi, kemudian tiba-tiba bumi bergoncang. Nah, di sini ya ikhwah, seperti yang ditegaskan oleh para ulama kita, bahwa Allahu lahu sifatul ula atau sifatu al-ulu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tinggi. Tinggi di atas segala makhluknya, di dalam segala keadaannya, di dalam segala bentuknya, Allah Maha Tinggi. Baik zat, begitu juga sifat, begitu juga kekuasaan, kemampuan. Allah Azza wa Jalla di atas segala-galanya. Allahu Akbar, subhanahu rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi salah satu sifat Allah Azza wa Jalla yang wajib kita yakini dan yang wajib kita tetapkan buat Allah Azza wa Jalla adalah sifat ulu, sifat tinggi. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki jihah, itu arah. Karena atas itu adalah arah, ya kan? Arah bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke kiri, bisa kanan, bisa belakang, bisa ke depan. Semua adalah arah. Nah, jadi ini adalah bantahan yang sangat tegas kepada kelompok-kelompok Islam yang menafikan jihad bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh mensifatkan Allah itu ada di arah tertentu, akan tapi Allah itu ada di mana. Kita katakan, "A'antum a'lami amillah?"
apakah kita lebih paham tentang Allah Ta'ala ataukah Allah itu lebih paham tentang dirinya? Jawabannya, tentu Allah akan lebih paham tentang dirinya. Bahkan Allah lebih paham tentang diri kita dibandingkan kita sendiri. Nah, sekarang yang mengatakan di atas sana siapa? Ya Allah Ta'ala. Lalu kenapa pula kita yang mesti keberatan untuk mengatakan itu? Toh Allah sudah mengatakannya. Yang mengatakan Allah Ta'ala di atas siapa? Allah. Lalu kenapa pula kita merasa keberatan untuk mengatakan Allah itu di atas sana? Sehingga kita katakan Allah itu ada di mana-mana. Jadi ini adalah sebuah keanehan. Ya kan, sebuah keanehan. Sesuatu yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang dirinya, kita keberatan untuk mengatakan. Tapi lucunya di waktu bersamaan kita berani untuk mengatakan sesuatu tentang Allah yang Allah tidak pernah mengatakan sama sekali. Kalau kita ditanya misalkan, kenapa kalian katakan Allah Ta'ala di atas langit, di atas arasy? Jawabannya apa? Kan mudah. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Nabi yang mengatakan di dalam hadis-hadisnya. Begitu yang menjadi akidahnya para sahabat dan akidah para ulama al-sunnah dari masa ke masa. Kan mudah bagi kita menjawabnya. Akan tapi kalau kita tanya balik, siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana dan Allah tidak berarah? Siapa yang mengatakannya? Adakah di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana secara tegas? Atau ada di mana-mana itu menafikan atau mengingkari kalau Allah tidak di atas sana? Tidak ada. Atau hadis Nabi juga tidak ada. Justru yang ada adalah hadis-hadis Nabi yang memperkuat makna Al-Quranul Karim bahwa Allah Ta'ala adalah di atas sana. Nah, di ayat ini Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit sana? Kalau dia tidak akan tenggelamkan kalian ke dalam perut bumi. Pertanyaannya, kalau seandainya kata man ini bukan Allah Ta'ala maksudnya, lalu siapa lagi yang bisa menenggelamkan kita ke perut bumi kalau bukan Allah Ta'ala? Kira-kira apakah ada zat lain yang akan bisa menghancurkan bumi ini selain daripada Allah Ta'ala? Kalau seandainya memang man ini bukan Allah maksudnya. Paham maksud saya? Hah? Paham atau tidak paham? Ya kan? Ya, jadi kalau kata-kata zat ini atau siapa ini bukan kembalinya kepada Allah, maksudnya bukan Allah, bukan zat Allah. Kalau bukan itu maksudnya, nah pertanyaan kita kan begini. Kalau seandainya bukan Allah maksudnya, lalu apakah ada zat lain selain daripada Allah yang bisa menghancurkan bumi ini? Kan bersambung ini. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas bumi sana? Kalau dia tidak akan tenggelamkan kalian, kalau dia tidak akan goncangkan bumi ini. Kan yang menggoncangkan bumi ini kan zat yang di atas itu. Yang akan menenggelamkan kita bumi kan zat yang di atas itu. Kan begitu? Paham? Belum juga paham? Nah, lalu siapa zat itu? Tentu Allah. Kan pasti Allah. Kalau bukan Allah, memang siapa lagi? Namanya ada A yang bisa menghancurkan bumi. Namanya ada B yang bisa menenggelamkan kita ke perut bumi. Kan tidak ada. Jadi ini sangat tegas sekali, jelas sekali bahwa yang dimaksudkan dengan zat yang ada di langit sana adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak paham, saya juga tidak paham lagi bagaimana cara memahamkannya. Ya kan? Sama-sama tidak bukan. Tapi insya Allah saya berharap. Ya begitu. Ya, jadi ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah di atas. Ya, adalah di atas. Makanya itulah yang dimaksudkan juga dan ditegaskan oleh Rasul dalam hadis Muslim. Pertanyaan beliau kepada jariyah miliknya Muawiyah bin Hakam, apa kata Rasul? Aina Allah? Di mana Allah? Kata Nabi kepada jariyah, kepada budak perempuan itu. Dia katakan Allahu bis sama. Allah itu di langit. Kemudian kata Nabi, wa man ana? Dan saya siapa? Kata Nabi. Kata dia, anta Rasulullah. Engkau adalah
utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya jawaban Buddha ini yang mengatakan Allah di langit itu adalah salah, seperti orang-orang sekarang menyalahkannya, kira-kira apa jawaban Nabi ketika mendengarkan jawaban itu? Atau kira-kira apa komentar Nabi mendengarkan jawaban Buddha itu? Ya kan? Pasti Nabi akan perbaiki. Itu keliru, nggak benar. Allah itu ada di mana-mana. Tentu begitu, ya kan? Nggak boleh kita tetapkan arah untuk Allah Ta'ala. Tentu kan begitu kan harusnya. Nggak paham juga? Ya, tentu kan begitu kan? Karena tidak mungkin Nabi akan membiarkan pemahaman yang keliru di hadapan beliau. Akan tetapi Nabi justru malah mengatakan lain. Kata Nabi, "Atiqaha fa innaha mu'mina." Wahai Muawiyah, merdekakan budak ini. Karena dia adalah seorang budak yang beriman. Subhanallah. Justru Nabi mengklaim atau menetapkan sifat mukminah bagi budak ini hanya dengan 2 jawaban pertanyaan saja. Hanya dengan 2 jawaban saja. Jawaban pertama adalah mengatakan Allah Ta'ala di langit. Jawaban kedua adalah mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Jadi masih ragu juga kita kalau Allah itu di atas. Masih ada kemungkinan benar juga orang mengatakan di mana-mana? Tidak. Ya, jadi tegas sekali Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan ya ikhwah, bahwa kaidah di dalam memahami sifat Allah Azza wa Jalla adalah kita sifati Allah Ta'ala dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya atau yang disifatkan untuknya oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ingkari dari Allah sifat-sifat yang telah diingkari oleh Allah untuk dirinya atau diingkari oleh Rasulnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah katakan, kita katakan. Yang Allah ingkari, kita ingkari. Yang tidak ada penjelasan, maka kita mesti menahan diri. Begitu. Jadi mudah agama ini, tidak sulit untuk dipahami. Ya, tidak sulit untuk dipahami. Baik. Tamur artinya adalah tataharrak atau dia berguncang. Juga bermakna yang qalib atau tangkalib. Terbalik, ya, seperti diguncang, dibalikkan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat berikutnya, "Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Atau apakah kalian merasa aman? Jadi ini diulang oleh Allah Ta'ala 2 kali. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit kalau ia tidak akan mengirimkan kepada kalian hasiba? Hasiba ini adalah angin kencang, badai yang menghembuskan batu-batuan atau hujan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana hukumanku terhadap orang-orang yang mengingkari. Akan tahu bagaimana hukuman yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mengingkari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini kembali mengulang dan menegaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit sana. Lalu kalau memang di atas, seberapa jauh ke atas, bagaimana keadaan di atas, itu tidak usah kita pikirkan. Kita sudah katakan, kita katakan sebatas apa yang dikatakan, yang tidak disebutkan sudah kita diamkan diri. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau begitu Allah butuh kepada langit? Tentu tidak. Allah butuh kepada tentu tidak, karena Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya kan? Akan tetapi Allah tidak butuh kepada makhluk bukan pula berarti Allah tidak di langit. Maka oleh karena itulah
kita tidak terlalu banyak menggunakan akal dan hal seperti ini karena memang akal tidak bisa mendeteksi, maka semua adalah kembali kepada iman. Kita imani sebatas yang dikabarkan oleh wahyu baik Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, Allah akan kirimkan angin badai yang menerbangkan batu-batu kerikil atau hujan batu, sehingga kita akan tahu bagaimana Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menghukumi orang-orang yang mengingkari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah isya coba. Baik, karena waktu sudah isya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.